Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan tidak asing lagi untuk pendengar yang budiman. Beliau adalah wakil pimpinan redaksi majalah Female Readers. Kemudian beliau juga ditemani oleh Mbak Dara. Assalamualaikum Mbak Dara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dara ini adalah seorang karyawati swasta. Oke, bahasan kita kali ini menarik sekali. Banyak sekali terjadi gejalanya, yaitu tentang TTM alias teman tapi mesra. Yang namanya pertemanan ini kan suatu yang lumrah ya antara perempuan dan laki-laki, apalagi di lingkungan kerja ya pasti ada teman satu pekerjaan. Kemudian hubungan ini belakangan ini berkembang menjadi sesuatu yang agak-agak dibumbui tanda kutip gitu ya, ada sesuatu yang agak mesra gitu. Nah, saya pengen nanya ke Mbak Dara dulu nih. Mbak Dara, apa benar budaya TTM ini, teman tapi mesra ini memang sudah biasa di komunitas perkantoran? Apa hanya di lagu saja? Kan istilah ini kan booming setelah ada lagu yang judulnya sama dengan topik kita kali ini. Iya, jadi sebetulnya istilah TTM itu kan tadi Mbak Bunga bilang itu sudah biasa di perkantoran. Bukan hanya di perkantoran aja, mungkin ya di anak sekolah juga, kemudian juga di kampus juga gitu. Tapi karena memang saya bergelut di bidang di komunitas perkantoran ya, mungkin ya itu terjadi ya dulu di antara teman-teman. Jadi mereka itu kan punya istilahnya punya pacar lah ya, punya pacar, tapi mereka juga punya sahabat karib cowok gitu kan, untuk berbagi berbagi suka dan duka aja. Sharing, karena kalau sama pacar biasanya jaim kan, jaim, jadi yang jelek-jeleknya ada malu-malunya. Tapi kalau sama temen gitu kan, itu yang jelek-jelek itu juga diliatin dan nggak ada jaim-jaimnya gitu. Mereka tuh biasanya lebih bisa menerima kita apa adanya kalau teman, ya kan, dari pertemanan gitu kan. Kemudian juga lama-lama kan kalau semakin dekat itu kan pasti ada perasaan kan di situ. Atau apalagi itu hubungan interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun memang teman, tapi kalau misalkan memang tadi dikatakan terlalu dekat, ya kan, bisa-bisa tadi jadi apa ya istilah itu, bisa menjadi mesra gitu kan, malah
ada teman waktu itu dia disangkanya itu dia tuh pacaran karena memang kedekatan dia tuh sangat dekat gitu kan, kemana-mana makan siang berdua, kemudian weekend atau setiap Sabtu itu atau Minggu dia berdua. Padahal masing-masing di antara mereka masih punya pacar, malah ada yang udah tunangan. Oh begitu? Ya, sampai-sampai kok kayak gini. Tapi mereka kalau misalkan emang ditanya sama teman-teman yang lain, kalian pacaran nggak sih? Mereka bilang ya enggak gitu kan, kita cuma temenan biasa aja, tapi udah deh kalian ini aja nikah aja gitu kan. Namanya juga teman, jadi apa ya, itu biasa kita jumpai gitu kan di antara teman-teman lah ya. Tadi juga kalau saya mungkin berkecimpung di dunia perkantoran, mungkin di teman-teman yang perkuliahan atau juga teman-teman sekolah, pasti banyak terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau istilah TTM itu kan baru dibumingkan gitu oleh Ratu kan, itu hanya sekedar istilah, tapi pelaksanaan atau fenomena seperti itu udah ada dari dulu, sudah membudaya dari dulu. Sudah membudaya dari dulu. Oke. Nah sebenarnya emang apa sih alasan orang jadi TTM gitu Mbak? Alasan nih, sebetulnya nggak ada alasan yang mendasar ya sebetulnya. Apa bedanya gitu sama pacaran kan? Kalau kayak gitu, memilih tidak pacaran tapi TTM saja, berarti gini, beda gitu. Kalau TTM itu istilahnya, misalkan saya punya pacar gitu kan, terus saya punya teman laki-laki ya kan, TTM. Jadi kalau misalkan saya punya masalah, itu kita berbagi solusi dengan teman kita. Karena kan dia laki-laki ya kan, masalah yang dihadapi laki-laki itu kan biasanya lebih tahu lah bagaimana solusinya. Kalau misalkan kita bertanya kepada laki-laki juga, ini pacar saya kok seperti ini ya, ini gimana nih gitu kan. Gitu. Nah kita nggak tahu, padahal mungkin si dia gitu teman kita punya perasaan, harusnya kayak gini Ran, gini. Mungkin dibumbui gitu kan, dibumbui sampai-sampai kan ada juga yang yang putus gitu kan, karena memang yang tadi saya katakan, karena memang punya masalah, kemudian ada dibumbui kata-kata yang entah gimana lah ya. Karena solusi seharusnya kan kalau misalnya ada masalah dengan pasangan kita kan, kita langsung kepada orang yang punya masalah, bukan kepada orang lain, ya kan, karena itu bisa menjadi bias. Jadi kayak gitu sebetulnya. Jadi ya cari second opinion lah gitu kan. Kemudian juga apa bedanya dengan pacaran ya? Sebetulnya ada nggak ya bedanya? Tipis kali ya bedanya. Yang tadi saya bilang, kalau dengan pacar itu kan kita bisa jaim, kalau dengan mereka tuh enggak gitu kan. Tapi istilahnya ya itu kan beda istilah aja ya, satu TTM, satu pacar gitu kan. Tapi beda tipis gitu. Nah kalau misalkan sama teman kita nggak bisa mesra-mesraan, mesra-mesraan dalam tanda kutip kali ya. Tapi kalau dengan pacar nggak tahu juga ya. Kadang-kadang ya itu dia, banyak orang yang tidak bisa melihat perbedaannya kan. Walaupun mereka tidak pacaran, kita pikir mereka pacaran, tahu-tahu enggak, kita cuma TTM. Nah loh, berarti apa bedanya? Iya, emang beda tipis sih. Itu kan masalah istilah ya. Masalah istilah ya. Iya. Jadi istilah TTM atau juga pacaran itu kan ya kita nggak bisa membedakan ya dengan jelas ya, karena itu kan masalah istilah aja. Gitu. Atau gini deh, kalau sama TTM-nya itu kita ngapain aja sih kalau sama TTM? Apa kayak orang pacaran juga gitu kan? Kalau bagi kalangan perkantoran di kota besar kan udah TST, tahu sama tahu gitu. Tapi kan bagi pendengar yang mungkin hanya melihat tidak langsung gitu loh dari media yang lain gitu ya, emang seperti apa sih budaya yang kayak gini nih? Biasanya kita kalau dengan teman itu kan curhat, yang tadi saya katakan curhat ya kan, cari second opinion segala macam. Karena memang kita butuh ya kan solusi gitu kan. Biasanya kalau teman-teman itu kan mereka pada saat mencari solusi, selain kita bertanya kepada teman perempuan, kemudian juga bertanya kepada teman laki-laki gitu kan. Nih misalkan saya punya masalah seperti ini, biasanya kan sudut pandang laki-laki dengan perempuan suka beda, ya kan. Kita pengen tahu nih dari sudut pandang laki-laki seperti apa, sudut pandang perempuan seperti apa. Biasanya yang lebih logis itu yang diambil, gitu. Jadi curhat untuk mendapatkan solusi. Kemudian juga ada juga yang ngerasa lebih nyambung dengan laki-laki gitu, ngobrol dengan teman laki-laki dibandingkan dengan perempuan, karena katanya kalau laki-laki itu kan lebih lebih bisa realistis, logis kalau dalam berpikir. Kalau perempuan itu biasanya lebih emosional, kemudian juga lebih perasa. Ada juga seperti itu, gitu. Jadi pertemanan antara laki-laki dengan perempuan, gitu kan,
itu biasanya didasari dari awal itu dari curhat gitu kan, lama-lama itu jadi dekat kayak gitu. Wah, seru nih ya TTM ini. Beralih ke Ustazah, budaya TTM ini apa sih yang menyebabkan pergaulan seperti ini, yang TTM ini bisa tumbuh subur? Fenomenal sekali sekarang itu ya, nggak aneh, kayaknya tiap orang, nggak tiap orang lah, banyak yang punya TTM gitu. Ya, komentar saya subhanallah, masya Allah, astagfirullah, La ilaha illallah. la ilaha illallah. Inilah krisis yang sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan buat umat Islam ya. Karena kenapa kok budaya yang seperti itu jadi bukannya semakin sepi tapi semakin marak dan subur. Dan itu seolah-olah direstui gitu oleh masyarakat. Karena sejatinya kalau kita lihat Islam itu mengajarkan bahwa seseorang yang sudah sampai pada usia balik, itu sudah sampai usia dia siap dibebani hukum mukallaf, itu sejatinya dia sudah harus mengerti dan memahami, bahkan menjalankan hukum-hukum Islam yang harus dia jalankan gitu. Tetapi kalau kita lihat dari cerita tadi, fenomena TTM ini, satu, saya lihat apakah mereka faham bahwa apa yang mereka lakukan itu hukumnya haram dalam kacamata agama, gitu ya. Jangan-jangan mereka abu-abu gitu. Iya sih, kayak katanya haram, tapi kok orang biasa gitu. Nah, ini kan berarti nggak paham orang itu ya. Baru tahu gitu istilahnya, atau baru denger iya gitu. Tapi untuk dirinya sendiri dia tidak memahami gitu. Satu itu. Jadi apa penyebabnya TTM itu jadi tumbuh subur? Yang pertama ini soal pemahaman. Bisa jadi kaum muda muslim maupun muslimah ini banyak yang tidak memahami bagaimana tata nilai pergaulan antara laki dan perempuan di dalam Islam yang sesungguhnya, yang sedetilnya ya, dengan argumen yang sangat jelas dan itu masuk dalam logika mereka dan diterima secara legowo oleh hati nurani mereka. Nah, ini kan pertama ya persoalannya. Terus yang kedua, kenapa tambah subur? Peran menyuburkan budaya seperti ini tidak lepas dari ekspos media massa. Kita lihat kayak tadi tuh, sebenarnya mungkin kayak gejala-gejala orang suka TTM itu sudah ada sejak dulu. 1, 2 gitu, 3. Ini ditangkap oleh orang yang suka peka terhadap persoalan sosial, tapi kemudian diolah dalam bentuk musik, seni, lagu, jadi booming. Akhirnya orang yang tadinya nggak kepikiran ikutan TTM, ikutan juga TTM gitu. Sampai anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun pun baru bisa belajar bicara, dia sudah hafal lagu itu. Nah, akhirnya setelah dia hafal, dia bertanya, dia pengen penasaran mencoba, ngikutin lah gitu. Nah, jadi tambah subur. Ini dosa media luar biasa ya dalam menyuburkan TTM. Yang ketiga, lingkungan pergaulan yang tidak terjaga gitu ya. Seperti tadi, suburnya di mana? Oh, di kampus. Suburnya di mana? Oh, di tempat perkantoran. Kenapa gitu? Karena dalam di kampus maupun di tempat perkantoran itulah orang-orang sudah menganggap dirinya dewasa, tidak perlu diatur. Mungkin ya. Jadi mungkin SMA juga sudah mulai banyak tuh. SMP misalnya sudah merasa ABG, sudah besar gitu. Lingkungan yang melingkupi mereka tidak sangat menjaga pergaulan ini gitu, sehingga ya itu sebagai lahan subur buat TTM itu tumbuh gitu. Tadinya mungkin dia tidak merasa butuh teman, tapi ketika dia menghadapi persoalan, lihat temennya yang lain kok dengan TTM, jadi kayaknya agak seger dikit gitu ya, ikut gitu. Nah, ini kemudian yang keempat adalah faktor tadi, invasi budaya. Sekali lagi TTM ini bukan budaya Islami. TTM ini bukan budayanya, kalau ditanya budaya ketimuran gitu. Bukan ya? Juga bukan sebenarnya. Coba ditanya deh, di Nusantara ini adat mana gitu, adat mana yang tidak menjaga pergaulan laki dan perempuan, mau adat Jawa kayak adat Sunda kayak adat Batak, adat Padang, Minang ya, adat Kalimantan, mana yang aturan adatnya itu tidak menjaga pergaulan laki perempuan? Semua itu ada ya? Tapi itu semua sudah terkikis habis oleh invasi budaya.
oleh impor budaya asing yang kemudian membuat seolah-olah budaya yang ada sekarang, yang modern, yang maju itu adalah budaya kebebasan, termasuk bergaul bebas dengan lelaki, perempuan, lawan jenis itu ya sebebas-bebas mereka, semesra mereka. Jadi ini faktor-faktor yang berpengaruh. Oke. Nah, pendengar yang budiman, nanti kita akan membahas tentang TTM dari sudut pandang Islam. Kemudian sebenarnya TTM itu dicegah atau disuburkan, terus apa nanti dampaknya untuk generasi muda. Kita akan bahas itu nanti setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Dihempas ke gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Di indah dunia yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan ada Ustazah Nani di sini dan ada Mbak Dara juga. Kita sedang membahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang TTM alias teman tapi mesra. Kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya ya. Ustazah, dari sudut pandang Islam dulu, bagaimana fenomena TTM ini hukumnya? Iya. Islam itu istimewa, Islam itu luar biasa. Karena apa? Karena bimbingan wahyu. Allah Sang Maha Pencipta sangat mengerti bagaimana perilaku, sifat, karakter manusia yang Dia ciptakan. Subhanallah. Jadi termasuk soal TTM ini, sebenarnya seandainya umat Islam itu berpegang pada Islam, maka tidak akan terjadi budaya TTM. Kenapa? Karena Islam sangat menjaga pergaulan laki dengan perempuan. Islam tahu bahwa laki perempuan itu punya magnet,
magnet tarik menarik gitu ya. Yang kalau dibiarkan magnet itu tanpa batasan, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi kebejatan moral, akan terjadi kehinaan manusia gitu. Akan terjadi kemaksiatan yang luar biasa. Dan itu dampaknya bagi manusia secara umum akan buruk gitu, rusak. Makanya karena laki dan perempuan ini diciptakan oleh Allah punya magnet, itu punya magnet tarik menarik, punya daya tarik satu sama lain. Maka Islam memandang laki perempuan itu juga punya sexual instinct gitu ya. Ada naluri untuk dia membutuhkan lawan jenis gitu. Nah, jadi kemudian bagaimana supaya naluri ini terpenuhi? Karena apa? Kalau naluri ini tidak terpenuhi, maka orang itu bisa stres, orang itu bisa gelisah gitu ya. Orang itu bisa kemudian kehilangan kendali. Nah, maka Islam kemudian memberikan batasan-batasan. Ketika laki dan perempuan ini berkumpul, kemudian akan mengarahkan mereka pada kecenderungan untuk berbuat kerusakan, maka di batas itulah kemudian Islam mengharamkan. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di TTM ini jelas. Ini hubungan khusus gitu ya, hubungan yang melebihi hubungan pertemanan. Jadi dalam Islam teman itu boleh, tapi mesra jangan. Mesra itu hanya kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami gitu. Jadi nanti definisi mesra sendiri juga kan jelas itu sudah menjurus kepada hal yang sensitif gitu. Mesra itu tidak sekedar bergandengan tangan, tapi mungkin lebih dari itu. Mesra itu mungkin tidak sekedar salaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri ya, tapi mungkin lebih dari itu gitu. Mesra itu tidak sekedar mungkin curhat cerita gitu, tetapi mungkin lebih dari itu gitu. Nah, ini yang jelas itu diharamkan oleh Islam. Dan sayangnya sekali lagi, prihatin sekali, itu kemudian menjadi biasa bagi generasi muda muslim maupun muslimah. Nah, itu karena tadi faktor-faktor yang menyebabkan tadi menjadi biasa. Iya. Bagaimana lebih jelasnya Ustazah dampak budaya TTM ini untuk generasi muda? Yang jelas pertama adalah generasi muda itu artinya dari sisi umur dia sudah mukallaf ya. Kalau budaya TTM ini sudah menjadi biasa bagi mereka, maka berarti mereka orang yang menganggap biasa melakukan dosa dan kemaksiatan. Satu itu. Ya silahkan dihitung berapa kali dia lakukan dosa dan kemaksiatan itu sampai kemudian dia tersadar bahwa TTM itu ternyata haram, TTM itu ternyata dosa misalnya gitu. Nah, pertama dampaknya adalah generasi muda biasa melakukan maksiat. Maksiat itu dianggap biasa, dosa itu dianggap biasa. Kemudian yang kedua dampaknya adalah karena TTM itu menyangkut pergaulan lawan jenis, maka ketika itu sudah membudaya, tidak menutup kemungkinan pergaulan itu akan semakin jauh, menjurus kepada hal-hal yang berdampak pada kerusakan ya. Entah itu kerusakan dalam bentuk misalnya zina, yang kedua kerusakan dalam bentuk fitnah seperti misalnya tadi ya. Sebenarnya pacaran tuh udah nggak boleh gitu dalam Islam, tapi kan nyatanya ada orang yang pacaran masih membutuhkan TTM. Akhirnya apa? Terjadi fitnah, diputus pacarnya, antar pacar dengan pacar yang lain, kemudian berantem gitu ya. Nah, itu kalau yang statusnya pacaran. Double dosanya. Betul. Yang statusnya mungkin sudah berkeluarga, dengan TTM akhirnya muncul fitnah kan. Akibatnya selingkuh gitu kan. Nah, bisa jadi kemudian ini menjadi malapetaka bagi sebuah keluarga gitu. Nah, terus yang ketiga, kalaupun zina itu sudah dianggap biasa karena udah biasa TTM, kemudian biasa zina gitu, berikutnya apa hasil dari zina itu? Nah, apa hasil dari zina itu? Ketika kemudian ternyata kebobolan jadi hamil, mereka tidak menghendaki, apa tindakan yang akan mereka lakukan nanti? Menganggap yang namanya janin di dalam rahim itu sesuatu yang biasa dimusnahkan kalau kita nggak mau gitu kan. Akhirnya perilaku aborsi dan lain-lain barangkali ya yang apa ya, menurut saya itulah sebenarnya luar biasa setan itu menarik manusia. Ketika satu kejahatan dia lakukan, maka tidak mungkin dia tidak menambah kepada langkah kejahatan berikutnya gitu. Jadi kalau memang Islam sudah menjaga bahwa laki dan perempuan ini bahaya loh kalau dibiarin deket-deket gitu, kalau tidak dalam ikatan suami istri gitu.
Karena apa? Ya di situ nanti akan ada pintu-pintu yang lain nih yang akan menarik dia terjerumus ke dalam kesesatan, kemaksiatan. Nanti kita akan lihat bahwa generasi itu akan menjadi generasi yang gaul bebas, generasi yang tidak bertanggung jawab gitu ya, karena dia hanya mau senangnya aja tapi nggak mau bertanggung jawab terhadap pasangannya maupun terhadap anak, hasil hubungannya gitu kan. Kemudian generasi itu adalah generasi yang dia hanya suka bermaksiat gitu, tetapi generasi yang sangat jauh dari Allah, melupakan Allah. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada generasi muslim kita. Iya, Masya Allah, pendengar yang budiman, buruk sekali ternyata ya dampaknya dari sekedar budaya yang kita anggap biasa. TTM ini ternyata bisa jadi bencana untuk kedepannya. Mbak Dara, kalau menurut Mbak, pergaulan yang sumber bencana ini bisa nggak sih dicegah atau dihilangkan? Kalau dihilangkan mungkin sulit ya, atau mungkin juga nggak bisa. Kalau dihindari mungkin kembali kepada individu itu masing-masing, ya kan? Kalau misalkan memang dia memahami bahwa yang namanya TTM itu adalah suatu hal yang salah, ya kan? Kenapa dia bisa berpikir bahwa TTM itu salah? Mungkin dia telah memiliki pemahaman yang baru, ya. Telah mendengarkan rubrik female chatting ini. Ya, mungkin dia pasti akan berusaha keras, ya kan? Keluar dari zona itu, gitu kan? Mungkin tidak mudah. Teman-teman TTM-nya dia, gitu kan? Mungkin juga akan ngerasa kalau misalnya emang ingin keluar dari situ akan dianggap aneh, gitu kan? Yang biasanya suka berdiskusi, kemudian juga kemana-mana selalu bersama, istilahnya gitu kan, tiba-tiba memutuskan untuk tidak, ya kan, deh kita lebih baik ini aja deh, masing-masing nafsi atau ya masing-masing ya, itu akan melahirkan suatu hal yang aneh gitu. Padahal kalau menurut Ustazah Nani, ya kan tadi, itu kan sesuatu hal yang harus dihindari sebetulnya. Itu kan sesuatu hal yang salah, karena akan menjadi fitnah kalau misalkan memang itu terjadi dalam sebuah keluarga gitu. Kalau misalkan tadi sama pasangannya gitu, walaupun dalam sudut pandang Islam yang namanya pacaran itu nggak boleh, ya kan, tapi itu juga akan mengakibatkan permusuhan gitu kan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kalau dicegah mungkin bisa kembali kepada individu itu masing-masing, berusaha dengan keras gitu kan, karena memang tidak mudah, ya kan, tidak mudah keluar dari zona ini karena mungkin dia udah ngerasa nyaman di situ. Orang itu kan sulit untuk keluar dari zona kenyamanan, jadi dia inginnya di situ gitu kan, sudah merasa nyaman gitu ya Mbak Bunga ya. Jadi bisa diusahakan untuk dicegah saja ya. Kalau dihilangkan tidak jaminan. Mungkin sulit karena memang budaya atau kita kan hidupnya sekarang di zaman serba serba TTM, serba boleh gitu kan. Jadi kalau dihilangkan kayaknya sulit gitu. Karena memang kondisi masyarakat sekarang seperti ini membolehkan. Kemudian juga tidak ada kontrol juga mungkin dari orang tua, kemudian juga dari teman. Jadi semuanya serba boleh sehingga ya tadi TTM itu mungkin bisa menjamur di mana-mana. Oke Ustazah, buat teman-teman muslimah di perkantoran nih ya, pendengar female chatting kita, untuk menghindari budaya TTM ini mungkin Ustazah ada tips-tips? Iya, baik, tidak mudah memang meninggalkan sebuah kemaksiatan, tidak mudah meninggalkan sebuah kubangan lumpur yang mungkin kita anggap selama ini justru dia adalah kolam susu gitu ya, yang menyenangkan sekali. Tetapi tidak ada yang mustahil dengan perubahan kepada yang lebih baik, karena kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memberikan kesempitan, tidak pernah menutup pintu taubat bagi seseorang gitu. Jadi ya bagi rekan-rekan yang mungkin selama ini karena ketidakpahamannya ya terseret ke dalam budaya TTM ini, saya kira yang pertama adalah coba direnungkan kembali dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang adem gitu ya, dengan pikiran yang tenang. Apakah selama ini yang dia lakukan itu, TTM itu, semakin membuat dia dekat kepada Allah atau semakin membuat dia dekat kepada kemaksiatan? Satu itu. Mungkin kedekatan dengan teman TTM iya gitu. Tapi apakah dengan TTM itu kemudian membuat dia semakin dekat kepada Allah atau semakin membuat dia melakukan banyak hal tentang maksiat? Saya kira kalau Allah sudah melarang, sudah mengharamkan, itu jelas keburukan buat kita. Itu kita harus yakin. Sehebat apapun teman TTM itu bisa memberikan nasihat, masukan, bisa berempati, mendengarkan curahan hati kita, tetapi Allah lebih maha mendengar, Allah lebih maha melihat, dan Allah lebih maha peduli kepada hambanya. Tergantung bagaimana hati kita menyambungkannya kepada Allah, tergantung pikiran kita, akal kita sambungkan kepada Allah gitu. Jadi ya sehebat apapun teman kita TTM, kita yakin bahwa di balik kehebatan dia itu ada Allah gitu. Jadi kalau kita
tinggalkan dia demi memilih untuk lebih dekat kepada Allah, saya kira Allah akan menyambutnya. Kalau kita melangkah dengan jalan Allah itu berlari kepada kita, gitu kan. Jadi saya kira pertama itu kita harus berani untuk meninggalkan zona itu dan yakin bahwa Allah akan menyambut kita. Gitu. Kemudian bagi teman-teman lain yang mungkin selama ini sudah memiliki pemahaman, ya tolong jangan kemudian mengisolasi diri, jangan kemudian istilahnya karena tidak ingin terseret oleh budaya itu justru menjauhkan jarak dari orang-orang yang belum memiliki pemahaman. Rangkullah gitu teman-teman yang memang mungkin selama ini tidak paham, selama ini tidak, ya fun aja lah gitu, kayak nggak merasa bermasalah bahwa dirinya berada dalam jalan dosa. Maka ini pendekatan dari teman-teman yang sudah paham terhadap agama Islam kepada teman-teman yang masih banyak melakukan hal-hal yang salah. Ini harus selalu dilakukan sebagai bentuk dari kasih sayang kepada sesama saudaranya, karena al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Jadi perhatian kita, kasih sayang kita itu adalah sebuah kewajiban dari Allah untuk kita. Saya kira itu. Baik, mendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita ya tentang TTM. Subhanallah, sepertinya hanya satu kesimpulan yang bisa kita tarik, tapi itu benar-benar akan menjaga insya Allah ya. Berteman itu boleh, mesra itu hak seseorang saja, bukan hak semua orang. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 085694924411. Saya ulang, 085694924411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Nah, untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Bunga. Tidak lupa juga untuk Mbak Dara, terima kasih untuk sharingnya. Iya. Oke, kemudian terima kasih juga untuk pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.